Bapa kita, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk, shalom. Jumpa selalu karena Tuhan, amin. Sudah diberkati dalam pujian penyembahan, setuju? Tapi hati kita digambarkan seperti tanah subur siap ditaburi benih sabda firman. Dan sejak tanggal 1 Oktober, Ibu Silvi sebagai pemimpin pusat AOC menetapkan tema Firm and Unshakable, atau kokoh dan tak tergoyahkan, tak tergoncangkan. Betul ya Pak Win? Mohon maaf, saya tadi sudah minta tolong, saya tidak bawa PPT karena nggak siap. Dapat tema hari Minggu, posisi saya masih di NTT. Kalau 2 minggu lalu kan NTT juga, tapi SOE. Mungkin sempat dengar ada KKR besar ya, yang dihadiri 30.000 jiwa di sana. Nah, kemarin di NTT juga. Jadi mohon maaf kalau tanpa PPT. Harap sekali Bapak Ibu cermat, minta Roh Kudus menolong. Karena bagaimanapun firman adalah pikiran Tuhan, sesungguhnya nggak mudah dicerna kecuali dalam lawatan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Amin. Sehingga pesan dalam bentuk tema melalui Ibu Silvi, kita benar menjadi Kristen yang kokoh. Bukan sekedar kokoh, masih ada tambahan tak tergoyahkan, tak tergoncangkan. Sangat diperlukan pribadi seperti itu di zaman. Ya, kalau ngikutin dari zaman corona sih, yang tumbang sudah banyak nih. Betul tidak? Nah, dibutuhkan figur atau proyek percontohan di mana seorang yang beriman atau yang percaya pada Kristus Yesus, apapun yang terjadi tangguh. Halo? Karena gambaran yang Tuhan beri, kalau benar kita kokoh, tak tergoyahkan, kata lainnya tuh iman tak tergoncangkan. Kalau mengambil bahasa sepupu, ini yang dinamakan ku yakin sepenuh percaya. Karenanya, karena bicara iman tak tergoncangkan, faktanya tak goyah, tak goncang, maka puncak kemenangan yang diraih. Ingat tentang kemenangan berapa jenjang? 4. Sekali menang, sesekali menang, sering kali menang, puncaknya senantiasa menang. Halo, loh, ini kita sedang bicara hal seorang yang kokoh dan tak tergoyahkan. Halo, betul. Jadi semestinya semua kita rindu hadir dengan kepribadian seperti yang kita bicarakan hari ini. Setuju gak sih? Ya mungkin Anda datang dan bilang, waduh telat ya, aku sepakat belur, aku udah kepayahan. Percayalah, gak ada yang terlambat bersama Tuhan. Betul tidak? Awalnya kok seperti ketinggalan, percayalah kalau engkau merespon firman yang adalah Tuhan, Anda bisa mengejar ketinggalan. Karena kalau dalam komunitas besar, Bahtera, kan salah satu poinnya adalah percepatan kan? Betul tidak? Anda punya iman percepatan enggak? Ingat loh, sesuai dengan imanmu. Kalau Anda nggak bilang amin, perlambatan yang terjadi. Maka cerita Alkitab tetap ya mono-mono tetap aja. Kalau dari Mesir ke tanah perjanjian 40 tahun, ya tetap gambarannya 40 tahun. Itu perlambatan. Fakta bisa 40 bulan, bisa 40 minggu, sesungguhnya 40 hari. Beberapa tahap perlambatan. Dari 40 hari ke 40 minggu aja sudah 7 kali perlambatan. Betul? 40 minggu menjadi 40 bulan, 30 kali perlambatan. Terus sampai 40 tahun, 365 kali. Wah batin. Mari pastikan kita, walau hari ini mungkin merasa, firman telat untukku. Tidak telat, tidak, percaya aja. Kaget-kaget, Anda nyalip yang sudah merasa lebih dulu melangkah, lebih dulu menang. Gak tertarik ya, kelihatannya ini kumpulan rendah hati nih. Ini rendah hati nih. Kelihatannya Anda sudah sangat jauh langkahnya ya.
pencapaiannya udah sangat tinggi sehingga mau amin wegah. Halo. Oke. Tema sudah saya sebut tentang dari manakah gerangan tema ini diambil. Ternyata waktu itu disebutkan Lukas 6. Sebenarnya hanya yang disebutkan hanya 2 ayat, 47, 48. Namun untuk memahami konteks atau latar belakang, maka saya bacakan ayat 46 hingga 49, lengkap satu perikop. Judulnya 2 macam dasar. Oke? Betul ya? Oke. Terus saya sesuai tema plus ayat yang diumumkan 1 Oktober pagi. Demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Perhatikan, ini yang melatar belakang ini. Kalau Anda benar, kokoh, ya, dan tak tergoncangkan, ini. Kalau ini tidak terlaksana, memang obrolan kita tidak pernah jadi kenyataan. Saya baca ulang ya. Mengapa kamu berseru kepadaku? Ini diwarnai merah, berarti perkataan Yesus. Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi kalau kita menyapa Yesus Tuhan, itu ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah apa yang Yesus katakan, maka itu yang kita lakukan. Ini kalimatnya, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Anda sudah terbiasa menyapa Yesus Tuhan kan? Pertanyaan sebelum masuk pada perbincangan, apakah yang Yesus katakan itu Anda lakukan? Gitu loh. Halo? Nanti baru bahasanya yang diumumkan 4748, itulah yang harus kita mengerti. Memang, tapi kan latar belakangnya dulu. Nah, kenapa yang Yesus lakukan, yang Yesus katakan harus kita lakukan? Karena berkaitan bentuk sapaan Tuhan tadi. Pemaknaan Tuhan itu kan kedaulatan. Halo? Loh, Tuhan berdaulat. Jadi apapun yang dikatakan harus dilakukan. Halo? Ini hal kedaulatan. Kalau engkau tidak kunjung paham, apalagi menghidupi, maka ini akan ngawang dia tentang kokoh tak tergoncangkan. Jangan-jangan milik orang lain, bukan milik Anda. Kan saya berharap semua kita tanpa kecuali, betul? Kita seorang yang tak tergoncangkan, saudara-saudara ya. Jadi latar belakang perbincangan adalah tentang kedaulatan. Kedaulatan kata dasarnya daulat. Ternyata kata daulat dari bahasa Arab daulah. Daulah itu kekuasaan tertinggi. Daulah. Kita kadang dengar ya kalangan tertentu yang kelihatannya gimana gitu kan, suka ngomong tentang daulah gitu ya. Aja ya, kan ini selalu muncul di YouTube ya. Saya ikut mempopulerkan, enggak usah lah ya. Daulah gitu ya. Kurang paham ya. Ya itu tentang kedudukan. Tapi kalau tentang pribadi yang bersangkutan kan sebutannya berdaulat. Berdaulat itu artinya berkuasa penuh. Kenapa saya harus bahas 46 sebelum masuk pada 4748 yang diminta? Kalau latar belakangnya tidak kunjung paham, mana mungkin dilaksanakan? Sekali lagi, ini omongan Yesus loh. Misal diarahkan ke kita deh masing-masing ya. Mengapa kamu, misalnya Yesus datang dan bilang ke kita nih ya, kan firman berlaku masa kini. Jangan bilang, oh ini tulisan 2000 tahun lalu bukan untuk kita. Kada luar sah. Oh ya udah kita ganti kitab wis. Kita ganti primbon. Iya. Tuh. Hak to date toh. Setuju enggak? Oke, jadi tolong wajahmu disetel ulang. Jangan wajahmu dengan firman sembari bilang, ini pendeta ngomongin sopo. Halo. Ya. Ini kurang mempan.
ambil jari taruh jidat ngomongin kamu. Ya lah, oke. Ulun gending, bos. Mau tulisan gending, gending. Bener Pak ini. Ini cara minum AOC Malang, buka maaf. Coba nih AOC Malang nih Pak ya. Kayak nyusul nang ngisore sapi. Iya tuh, top. Haleluya. Ya. Jadi saya ulang ya baca ya, misalkan ayat ini sedang mengarah kepada kita. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Biasa kan? Kita berseru kepada Tuhan, biasa kan? Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Coba. Ya, ngapain menyapa Allah sebagai Yesus sebagai Tuhan kalau tidak ada penundukan diri dan ketaatan? Oke? Turunlah. Ketoke terlampau tinggi Anda ndangak aku ya ora enak. Ya. Jadi ketika kita menyapa Yesus Lord Tuhan, ya kata Tuhan ya, Tuhan kata awal pembanding itu Tuhan, Tuhan itu bos. Kembalikan H ke tengah jadi Tuhan, betul? Begitu dikembalikan hanya Tuhan di atas segala yang dipertuan, bos di atas segala bos, penguasa di atas segala penguasa, raja di atas segala raja. Amin. Gitu loh, Tuhan tegur, kamu nyapa aku Tuhan. Benar, benar aku berdaulat berkuasa penuh. Berawal dengan buktikan bahwa kamu itu teritorial kerajaan. Buktikan. Kalau itu terbukti, maka menjadi Kristen yang kokoh tak tergoncangkan sangat mungkin terbuka sudah. Saya khawatir banyak khotbah sebatas logika ya, sebatas konsumsi otak, padahal harus turun ke hati sehingga perubahan hidup ini nyata. Setuju nggak? Setuju ya? Oke. Saya kasih cerita dulu deh. Cerita, boleh cerita? Boleh ya? Nggak boleh pulang sih. Ya. Pernah nggak sih, tanya dulu juga ya, pernah nggak saya cerita bahwa dulunya tuh saya senang nonton film nek ndak koboi Cino ngamuk. Nek koboi kan londo kabeh. Ya. Kesukaannya kalau film koboi jantan. Nek wani face to face, gak dari belakang, oh pengecut. Loh nek koboi kan, wani, oke. Cepat kono. Ukuran. Melangkah 10 nanti cor ngono to. Anda terlampau kudus sedikit. Oke, saya cerita tentang film Cino Ngamuk. Kungfu. Iya, zaman biyen kan. Nanti kalau bioskop apa film ini? Cino Ngamuk. Sing main Cino kabeh ngamuk tok sing. Temanya kan selalu balas dendam, ya toh? Apa enggak amuk-amukan kerjaane ya? Awalnya baik, nanti tahu marah, balas dendam, amuk-amukan wis. Jadi kalau saya nonton film tuh, nah aku milihnya itu memang selalu lebih pada film kerajaan. Bukan mau nonton keseluruhan ternyata saya itu. Saya hanya menanti penggalan karena penggalan ini memotivasi hidup. Kalau Anda pernah nonton film kerajaan kan di film kungfu itu banyak kekaisaran dinasti gitu kan ya. Ya ada sih film lain yang ke kerajaan ada. Ada penggalan di mana seorang raja, Yesus kita raja kan? Raja di atas segala raja, Lord. Oke. Ada seorang menghadap raja yang bakal ngomong raja atau yang menghadap? Kebanyakan waktu kecuali diminta laporan. Oke. Selebihnya yang punya hak bicara raja. Raja ngomong, mana. Sing diajak ngomong cuman sepenggal. Yes, ma'am. Terus raja ngomong, yes, ma'am. Dan seterusnya selalu dibales yes, my lord, ya Tuanku, ya Tuhanku, ya.
Karena di zaman kerajaan itu kan budaya perang di segala penjuru. Karena setiap kerajaan yang lahir mengembangkan diri nanti membuktikan aku lebih kuat dari yang lain. Kan biasa begitu. Nah, jadi ketika dia tinggalkan dari hadapan raja, biasanya dia akan maju ke medan perang. Dan ketahuilah bahwa kalau seseorang maju ke medan perang, dua kemungkinan. Kalau tidak membunuh, dibunuh. Loh, mosok perang. Ojo aku pateni, kok genten gua tak pateni. Itu perang-perangan. Itu perang-perangan. Nek perang asli kan enggak gitu ya. Ada perjanjian. Kan jadi sih. Ya. Kok kalau di Indonesia aku mulai dari ketok perang ya. Bisa gitu. Dulu kalau kita berantem kan gitu. Gak paham ya, Anda asli dari Taiwan. Loh, kalau di sini kan ada bayan atau apa kan gini ya, jadian ya. Ngerti ya? Besok. Nah ya, itu. Ada, pokoknya maju medan perang, kalau nggak mati ya, yang kalau nggak bunuh ya dibunuh. Walau risikonya nyawa, tapi dia tetap maju dengan gagah berani, dengan target kerajaan musuh harus lawan itu, kerajaan itu harus kutaklukkan. Apapun risikonya. Perang, pertaruhan nyawa. Begitu berhasil menaklukkan lawan, kerajaan itu berarti ditaklukkan sebagai tanda dia dari kerajaan sudah bawa panji. Panji itu akan ditancapkan di wilayah tersebut. Cap! Sebagai tanda. Perhatikan baik, sudah kutaklukkan. Teritorial ini, wilayah ini sekarang di bawah kekuasaan raja yang kulayani. Saya sedang mendramatisasi tentang pribadi Kristen. Ini latar belakang kalau nggak dijelaskan Anda nggak siap, gitu loh, ya. Nah, jadi dia akan pulang ke hadapan raja sembari mengatakan, Baginda, peperangan besar luar biasa. Saya hampir kali mati berapa kali. Wah, tapi aku nggak gentar. Aku taklukkan lawan, aku tundukkan kerajaan sebelah dan kemenangan sudah kurai. Sebagai tanda panji sudah kutancapkan. Kemenangan yang kurai ku persembahkan bagi raja. Ngerti gak sih? Ngerti aplikasinya kemana? Hidup ini banyak wilayah yang harus ditaklukkan secara keseluruhan agar kedaulatan Tuhan terlaksana. Saya perang bisa-bisa untuk wilayah najis. Saya bisa doa puasa, bisa-bisa segala macam upayakan agar aku mampu menaklukkan wilayah kenajisan. Memang gak mudah memang. Daging itu nuntut kepuasan, kenikmatan dan seterusnya. Kalau dia meronta kayaknya gak menunggu. Kayak iklan itu dia motosiji gebrak meja. Aku mau dipuaskan. Gak paham ya? Anda gak pernah nonton TV ya? Nah, sudah. Saya lapor Baginda. Peperangan besar memang. Aku terseok-seok, tapi sudah kutaklukkan. Wilayah najis sudah kuberi tanda di bawah kekuasaan Tuhan. Wilayah minum mabuk, wilayah perjudian dan lain-lain. Sudahkah engkau membuktikan bahwa Yesus itu berdaulat? Daulah, dia menempati kekuasaan yang tertinggi. Sebelum bicara tema, Yesus membukanya dengan cara ini. Kalau kamu jawab sudah, berarti siap. Kamu bakal menjadi seorang yang kokoh dan tak tergoyahkan. Apapun badai menerpa, kamu kokoh. Ya, kalau Anda masih ada yang teritorial yang belum ditaklukkan, komit. Apakah semua itu punya hak? Punya. Kan latar belakang bejat, Anda udah tahu. Latar belakang sampah. Halo? Tapi aku bersyukur. Walaupun sempat di-stip, bahkan digadah, dihancurkan, tapi Tuhan pulihkan. Menjadi alat yang berharga. Amin. Haleluya. Oke, masuk. Itu
bukan pengantar, konteks, masalah konteksnya. Oke. Jadi saya coba juga memahami tema yang diminta, ya. Temanya tadi kokoh tak tergoyahkan, gitu ya. Ternyata pemahaman kalau lihat dari sudut pandang Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kokoh alias kukuh itu membicarakan tentang seseorang yang terpancang kuat pada tempatnya. Ya, bicara satu keadaan di mana kita terpancang, tertancap secara kuat pada satu tempat. Benarkah imanmu tertancap pada Yesus Kristus? Secara kokoh, kukuh, sehingga kita menjadi orang yang tidak akan roboh, tidak mudah goyah. Jadi pemahaman dasar menurut kamus, gitu. Nanti kan fakta hidup yang diminta, ya. Nah, cara penggambaran tentang orang yang kokoh itu dan tak tergoyahkan seperti benteng. Ada musuh dari arah manapun, karena dia kokoh, kukuh, maka tetap bisa ditangkap. Lalu digambarkan seperti benteng. Saya khawatir hidupmu tanpa sistem pertahanan sehingga jadi bulan-bulanan. Iblis dengan mudahnya menjangkau Anda, ngacak-ngacak hidupmu, merampas kemenangan, dan Anda tak berdaya. Kalau kita seorang yang seperti yang dikatakan firman hari ini 47, 48, tadi baru berhenti 46 ya? Ya, 14 dulu ya. Setiap orang, ya kalau kita benar memberikan bukti tentang kedaulatan, kekuasaan penuhnya Tuhan, lanjut Yesus berkata, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ini dia, disamakannya seperti ini, 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Tuh ada dua kata yang dimaksud ya, tidak dapat digoyahkan. Kenapa? Rumah itu kokoh dibangun, harus dibangun secara kokoh agar tidak goyah. Halo? Kalau Anda tidak menemukan fakta ini, akan muncul sikon kedua. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu, segera rubuh dan hebat kerusakannya. Karena saya terakhir sudah misi ke-592, termasuk sejumlah besar peristiwa gempa, saya paham banget kalimat ini. Ya, tempat-tempat tertentu kerusakannya sebutlah luluh lantak, hancurnya habis-habisan. Kenapa? Karena tidak dibangun secara kokoh, sehingga kecabut segalanya. Kecabut. Wow, ini sedang menggambarkan hidup kita. Kalau Anda dihantam badai dan rontok runtuh, bahkan kecabut segalanya, itu tidak menjelaskan tentang Bapa kita. Kan Lex ada Lexan. Kalau Bapa kita berdaulat, berkuasa penuh, begitu hebat, Lex ada Lexan. Sama. Bapak kita hebat, tangguh, kita pun demikian. Karena pemahaman kokoh dari sudut pandang kepribadian dimaknai teguh. Pribadi yang teguh, iman yang teguh, dan seterusnya. Amin? Boleh lanjutkan? Boleh ya? Sebagian Anda kayak mikir gini. Himbau sekali lagi ya, tolong relax ya. Jangan menang gaya ya, kayaknya Anda kok calon dokter gitu loh. Yang penting kesimpulan ya, oke. Gak usah kayak mikir keras gitu. Mau kayak gimana, ngotot gitu. Relax. Setuju? Itu
yang ekstrim kiri, ekstrim kanan drongok ya. Ekstrim kiri kanan dua-duanya enak. Saya paling senang kalau Anda mendengar firman dalam kondisi haus dan lapar. Betul? Kumpulan orang rakus. Ya, kalau Anda rakus lahap. Kalau lahap saya senang nyuap. Wong makanan rohani, firman makanan rohani. Betul? Tolong wajahnya haus dan lapar akan Tuhan dan sabda. Nah, nanti tak suap terus, tidak pakai sendok, pakai skop. Tuwer ya. Nah, baik. Oke. Nah, kalau melihat ayat 47, maka muncul 3 hal. Anggaplah petunjuk. Mendatangiku, mendengarkan perkataan atau ajaranku, melakukan alias menurut kehendak. Saya baca ulang yang 47 ya. Setiap orang yang satu datang kepadaku. Saya ambil satu kata supaya mudah, mendatangiku, maksudnya pribadi. Yang kedua, dan mendengar perkataanku. Tadi kan pribadi, sekarang firman, perkataan, ajaran, kehendak. Yang ingin saya jelaskan di awal, firman dan Tuhan satu kesatuan. Yohanes 1:1. Betul? Masih plus melakukan. Harapannya sih, ini kan ada soal ketepatannya. Nih, 9 nih. Mengerti, nanti pelaksanaannya tepat. Dalam ketepatan. Ketetapan nih, mana sih ketepatan? Kayak pernah kok ada ketepatan. Nomor 9. Di sini tepat, tetap. Rasanya pernah ada tema tentang ketepatan. Wah, ini. Kalau bahasa yang pernah, tema yang pernah saya bahas untuk AOC itu tentang seirama. Melangkah seirama. Tuhan kiri ya sudah kiri, detiknya pun pas. Gitu loh maksudnya ya, walau tidak mudah selalu karena anugerah dan kairos ya. Baik. Nah, saudara-saudara, kata datang di sini bahasa Yunaninya erchomai. Erchomai itu maksudnya kalau datang sempat beranjak tapi datang lagi, sempat beranjak tapi datang lagi, terus tidak pernah berhenti. Lalu ini gambarannya sih ya, kalau tarik ke zaman dulu, di zaman saya kayak orang pacaran. Saya susah gambarkan pacaran masa kini. Kalau pacaran zaman saya, wonten wedalipun. Senin pe Sabtu sinau. Pacaran dilarang ndak. Jatahe Setu malam Minggu. Loh, tanya. Ada Pak Anton di belakangnya, walaupun mantan jagoan juga dijatai. Alirannya kuno sama mas saya ini. Loh, ini zaman sekarang kan angel. Bentino ketemu. Dilarang pulang malam, pagi dia pulang. Jadi angel, saya kalau menggambarkan masa ini sih saya angel ya. Nah iya, jatahnya tuh Setu malam Minggu, nganggo jam 6. Kalau datang sebelum 6 gak ada pintu, belum dibuka. Sampai 9, lewat 9 melanggar tata kesopanan. Betul nggak? Nah ini sing betul aliran kuno. Ya. Anda yang nggak bilang betul aliran merdeka. Ya merdeka ya, sampai nggak jelas aturannya ya. Tuhan kasih ketetapannya. Nah baik. Jadi kalau kita datang jatah 3 jam tuh rasanya cepat loh. Rasanya itu berlengge. Entah. Loh, pernah duduk berdampingan sama kekasih enggak sih? Jangan-jangan 24 jam aja dalam seketika. Apalagi dijatah 3 jam. Waduh, arep pamit kabut ya. Yo pacarku yo aku. Cepet yo. Yo cepet. Nanti melanggar yo. So wis mulai satu ketika anu kompak. Edok-edok aja jam yo. Gak lama kemudian kayaknya sendok satu jatuh kelinting.
Tetap gak pamit. Kalau lagi mungkin 5 apa 10 kumprang. Iya, ojo tanda. Ora kucing ya. Mbok panci, mbok kumprang. Waduh, ini mulai wae yo. Ora. Pacarku yo anu maneh. Kalau lagi pintu ditutup. Wah! Musuh. Tani aku. Tani. Wis ra wani maneh. Pamit. Terus kurangnya ke dalam toh. Selamat malam Tante, mohon pamit. Ya. Iya. Jelas itu. Iya toh? Lah, enggak yang saya mau cerita itu pacaran jatah 3 jam, pas mulai itu loh. Minggu mana ya? Kalau setu iso dipercepat, aku terus kok. Betul enggak? Nah, erko cara menghampiri Tuhan tuh datang lagi. Rasanya kalau enggak datang kelangan. Gitu loh. Ada sesuatu yang berharga. Aku enggak mau kalau tidak datang. Karena ketika datang, aku mengalami Tuhan, aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan Tuhan itu sumber dari segalanya. Betul enggak? Saya khawatir Anda absen, nggak gelisah. Semoga Anda bukan yang sok bolos ibadah. Ini mingguan kan? Nah, mingguan. Semoga Anda kalau sampai terpaksa bolos, kelangan. Nah, amin ya. Anda pasti jawab, Roh Kudus omnipresent, Pak. Tidak cuma di sini aku bisa ketemu, aku nang di India ketemu. Ibadah, ruang ibadah Bait Allah. Dimana kita seketika bersekutu 2-3 sepakat saja Tuhan hadir. Betul tidak? Kan diharapkan kita tidak menjauh dari persekutuan, supaya kita membentuk api unggun. Kalau digambarkan pujian penyembahan itu kumpulan kayu yang saling membakar, saling mengimpartasi iman, mentransfer pengurapan. Kalau benar terjadi kayu satu per pribadi, ketika dipisahkan tetap nyala. Kalau komunitas ini tidak berdampak, Anda keluar tidak akan punya power. Ini tidak boleh ditinggalkan. Amin. Adakah Anda mendatangi Tuhan, menghampiri Tuhan secara erko? Begitu Anda pamit pulang, Bapak terima kasih, amin. Rasanya ninggalin tempat ini tuh gak ono sing ketinggalan. Ini ada bukat nih ya, ini bukan pendoa ya. Tadi saya tuh dari, ya kasih mendarat Surabaya langsung di Pedok Pak Anton, langsung membatu. Gak ada batu di sini, membatu. Membandung, membatak. Di sini adanya membatu. Gitu kan? Nah, Pedok di sana soalnya juga ada baptisan ya. Terus kita tinggalkan nih, ada Kusivila, Gus Pelita, Pelangi, Pelita ya, Pelangi. Ada Pelangi 1, 2, 3, ini Pelangi 3. Pola B, ya bagus. Terus Bukarni bilang, gimana? Ada yang ketinggalan nggak? Maksudnya mungkin HP, tas, apa? Waduh, ketinggalan. Apa nih? Hatiku. Saking api, wonge lunga, atine nyantol. Rasanya kayak abot meninggalkan tempat. Nah, adakah ibadah di tempat ini sedemikian kuat sehingga ketika engkau menjauh rasanya ingin balik lagi? Gak jawab. Tuhan mau ergoma itu. Anda seorang yang haus dan lapar. Anda seorang yang gak boleh enggak. Pokoknya waktu aku jumpa, aku harus jumpa. Kalau bisa nantinya mencapai tingkat keintiman, nah itu 24 hours. Yes. Bagimu yang belum intim, ngomong kosong. Yang jarang bergaul, bagi yang sudah bergaul dan nyaman, nikmat, aku percaya. Gitu. Pantas Anda bisa ngobrol saya dengan Pak Budi.
ngobrol sama Roh Kudus, ngobrol. Asik loh. Beliau yang maha mulia, raja di atas segala raja. Anda kalau dapat kesempatan ketemu Jokowi, senang? Oh jelek ya, jelek. Mungkin aliran capres yang lain. Ya mungkin salah tanya saya ya. Pas mau 24 ya. Ini jangan-jangan ada 3 kelompok ya. Salah tanya, maaf saya nggak memihak siapapun. Posisi presiden itu harus netral kan. Presiden semua bangsa kan. Tolong jangan dikaitkan ke partai-partai gitu loh. Ya, kalau Anda dapat kesempatan ke istana ketemu presiden, kira-kira itu kesempatan berharga enggak? Berharga. Oh Anda aja nggak dapat kesempatan potret misalnya ya. Kamu akal-akalan, kamu sebelah sana aku buri nih. Kini Pak Jokowi aku betul potret tuh. Apalagi so jejer, pamer. Terus dulu Jokowi ketemu berapa detik bangganya Polda. Ini raja di atas segala raja. Dan ketika aku jumpa, beliau tuh memperkenalkan diri tidak hanya soal kepribadian, kemuliaan, anugerah, rahmat, berkat, sampai mujizat. Erkomai. Memang kalau Anda ayat 46-nya saja nggak kunjung, paling nggak kan rekomitmen nih, atau bertobat. Aduh maaf Tuhan, kayaknya ya masih banyak wilayah yang tidak di bawah kekuasaan. Anda masih berjudi, wilayah itu belum ditaklukkan. Anda masih berzina, misal, ya kan saya nunjuknya nggak ke bawah, ini, berarti nggak ada yang saya sasar kan? Tuh, ya kan? Jangan boleh. Takutnya yang tersinggung. Ini pendeta yang ngerti-ngerti yo. Yang pacar ngerti, Pak Win ini masih cerita. Betul? Nah, ya jangan sampai kita tetap rapuh. Karena tema hari ini kokoh. Gitu loh saudaraku. Oke? Mari rubah gairah dalam menghampiri Tuhan. Gairah. Harap tuh menanti hari ibadah aja Anda wis ngebet. Kayak saya menunggu hari Sabtu tuh ngebet kok. Pergeseran hari itu abot loh. Senin ke Selasa rebus suwe menunggu langsung Sabtu toh yolah. Begitu Sabtu pergeseran jam yo lama. Jam itu jam 8 kan nanti jam 18 kan. Suwe menunggu langsung 18 tuh ya. Begitu misalnya 17 tinggal sejam, pergerakan menit justru berat. Begitu 18 suka-suka saya anggap ajaib. Saya baru mau ketok, Denny buka. Kan sama-sama menanti kan, dua kekasih yang ngebet. Tuhan mengasihimu. Dia ngebet jumpa. Kalau kau tidak erkomai, jadi mari kita menjadi seorang yang semua kehampaan hidup, semua bagian yang kosong, aku ingin pastikan engkau mengisinya. Seluruh hidupku terisi dengan lawatan. Kalau tidak amin, saya gentar nih. Aku bisa amin lembut bisa, tapi bisa amin kagetan bisa. Pas pada saya udah mulai tipis kesana. Yang punya gigi palsu siap-siap. Jangan sampai lompat apalagi keselamatan. Ya, saya ngantuan ya siap-siap. Saya lihat beberapa nih. Aliran tidur dalam roh. Ayatnya dari Markus 17. Ya. Nah, baik. Jadi ini yang Tuhan mau. Amin. Mari bergairah. Kalau mau datang rasanya ngebet, kalau pulang kelangan. Kok jauh-jauh mana? Aku enak, hatiku nangkono. Halo? Itu dia. Kalau mau datang ngebet, kalau pulang abot. Katanya Anda mungkin bukan abot ya. Bapak terima kasih belum selesai bubar rebutan pintu.
thank you rong beres wong mlayu. Ini sebagian gereja, waduh Jan. Pantes sebagian gereja dikunci lawangnya. Bukan lawang tabrak-tabrakan. Anak ajar. Udah dilawat diberkati, cuman bilang thanks saja. Kok ya pakai diskon. Lagu pertama Bapak terima kasih cukup boleh. Nanti amin. Ya udah. Taulah berterima kasih. Hati ya, kalau yang nggak tahu berterima kasih ingat ya. Orang yang nggak tahu berterima disebut bokamsya. Orang yang bokamsya itu cengeng. Nek Tuhan bohuat bo luwi nocian buja. Gitu. Kita Taiwan kerja lokal ya tidak apa-apa. Saya salah. Kalau Anda itu Taiwan. Ternyata lokal ya. Sekarang ada lah. Aliran Hitachi gitu ya. Saya setuju sama Pak Bin. Guyu merem lah kabeh. Oke. Mendatangiku ke pribadi Tuhan. Yang kedua, dan mendengarkan perkataanku. Kalau Anda sudah datang, tidak mau meneduhkan seluruh hidup, semua kebisingan untuk jernih menangkap perkataan. Mendengar perkataanku. Rasanya sudah pernah ya. Kata mendengar tidak boleh ala kadar ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sih hanya satu kata, atau bahasa Inggris kan dua kata, sehingga bisa kita bedakan antara listening dan hearingnya. Anda mendengar, harap menyimak. Jangan sampai nanti, kok aku kurang ngerti-ngerti. Betul, you are here but never listen. You nggak ngerti. Siapa yang punya harapan ngerti dan berubah? Hanya yang menyimak, mendengar secara cermat. Kan saya bisa bedakan loh. Ini Anda kan gayanya nonton saya, ndelok saya. Iya, sebagian kan mata nanar, delok saya dilewati tembus. Karena yang dilihat bukan saya, Bang. Cuma aku GR delok aku. Padahal aku jadi. Oh, ketika saya geser, dia tetap ke sini. Kayak ketoting ini loh, jelas. Iya, kegeeran saya ini. Waduh, ya. Kita harus benar-benar mendengar. Amin. Anda ada di sini, tidak mau meneduhkan seluruh kebisingan, tak akan pernah jernih menangkap berita. Dari kan kelihatan orangnya sini, pikirannya nang Hongkong, nang Dufan, nang di mana? Mbok petaburan. Orangnya di sini, tapi pikirannya fokus. Ternyata ada di sini. Harap dapat berita jernih, logos jadi rema. Wow. Jangan-jangan berita asing ikut masuk, percemar. Nanti pohon liar yang muncul di kepala, di pikiran. Harapannya kan pikiran Kristus secara orisinal. Amin. Iya. Supaya logos yang berubah jadi rema merubah cara berpikir yang merubah kehidupan. Itulah. Amin. Jadi mari kita kan 4M, mendengar dalam pengertian listening, mengerti, menyadari, lalu yang keempat menghayati, sudah menjadi budaya menyatu dengan hidup. Kalau benar-benar dengar, yang benar mendengar, ngerti. Kalau engkau benar ngerti, sadar. Ada kemungkinan orang ngerti tapi nggak sadar? Contohnya kan gampang. Itu iklan rokok, itu no gambar paru rusak apa bi? Artinya, nek kon ngerokok, hancur kon ibu. Tapi tetap, kamu ngerti, rokok ndak bagus untuk kesehatan. Ngerti, kok ngerokok? Ngerti toh, sadar tidak. Ya,
Ini kelihatannya ada yang musuhin saya ini dari wajahnya. Iya, kalau di sini kan masih Roh Kudus ya, nanti keluar kan Roh Kudus ya. Iya, matur nuwun ya. Nah, kamu ngerti ngebut bahaya? Ngerti, kok ngebut? Oh, ngerti kok, sadar? Dengar firman ngerti? Ngerti. Perubahannya mana? Haleluya. Nah, jadi mendengar, ngerti, sadar, harapannya sadar ini masih posisinya belum paten. Karena nanti ujungnya kan kokoh. Penghayatan. Sudah dalam bentuk firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, nuntun kompas pagar. Amin. Haleluya. Ya. Pelita bagi kaki nuntun, kompas arah, pagar supaya on the track. Amin. Yang merah nih, ini tracknya nih. Ojo melenceng. Ya. Tapi kalau perkataan Tuhan benar kau dengar dan berubah hidup, Dia akan menuntun, memberikan arah dan memadai kehidupan. Mau kokoh gak sih? Apa lebih senang goyah? Hah? Sayang istri, begitu ada kuntilanak melambai, sing lu nyembuh keturunan. Anda berani melenceng keturunan. Pria-pria yang suka buang cinta di luar rumah, sampai rumah nol. Ujungnya sumbu pendek. Ngomong sini, ah! Kenapa? Kasihnya udah dibuang royal di luar rumah. Halo? Hai pria, kalau kamu sampai rumah ngamuan, ojo-ojo sudah royal di luar sana. Mau sampai rumah damai, anak gak terluka? Saya jawab, ya apa? Ini kumpulan anak muda loh. Ini kumpulan jonggo. Dia menjawab ya. Takutnya resiko di rumah. Wah ini jawab. Ya kan? Kan kaum pria kan seringkali pangkat tinggi di luar, sampai rumah ada yang lebih tinggi. Sering kan di rumah gagah mimpin panglima, sampai rumah ada pang-6. Kalah satu tingkat. Satu strip. Iya. Nang jopo kumis itu. Sampai rumah blorot. Opo kan juga opo nang jopo tekan rumah. Opo gede. Ora. Jadi mari teduhkan seluruh kebisingan hidup agar kita sadar jernih. Halo? Karena kalau Anda menerimanya jernih, baru prakteknya benar. Kan langkah ketiganya kan melakukan. Misinformasi masuk, kalau nggak jernih kan bisa miss. Salah kesimpulan bakal salah tindakan. Tapi kalau jernih, wow, pantas bagimu yang tadi pertama ya, menghampiri Tuhan penuh gairah. Begitu jumpa, teduhkan seluruh kebisingan dan bertiap sabda yang bening sejernih dari Roh Kudus. Kalau nggak jernih, kadang-kadang nggak ketahuan suara Tuhan ku hantu. Apa suara hatiku? Tapi kalau kau teduhkan seluruh kehidupan sembari bilang, aku haus dan lapar akan dirimu bahkan suara. Aku hidup untuk mengerti isi hatimu, mengerti pikiranmu. Aku siap. Nah, Anda akan kokoh hasilnya. Cuman masih ada satu pelaksanaan melakukan. Oke? Dan target kan di doa pagi itu saya sih nangkep ada 4 target tuh. Cuman seringkali disebutnya itu 2. Kalau Anda penuh gairah, bening, jernih mendengarkan sabda, sehingga kau bisa dengan tepat benar melakukannya, maka saya sebutnya sih 4K. Kemanisan, kemurnian,
kegenapan, keserupaan. Yang seringkali disebutkan kemanisan. Kemanisan hati. Lawannya pahit. Berarti tentang pemulihan. Yang kedua, kemurnian iman. Fakta tangguh yang sedang kita bicarakan kokoh. Oh, iman kita dimurnikan kokoh kita. Walaupun melalui sejumlah yang ujung-ujungnya kita harus paham bahwa Tuhan baik dalam segalanya. Yang paling mudah saya jelaskan, mari kenali Tuhan. Hal Allah itu kasih, dan kasih tidak selalu belayan. Kasih bisa dalam bentuk saya harus tidak kuat ya. Apalagi yang dulu di kursi. Gitu? Iya. Kita sering mendeklarasikan Mazmur 23 kan? Dengan judul Gembala yang Baik. Ayat 4-nya Lembah Kekelaman. Lu gembala baik kok menuju ke lembah kekelaman. Tapi kalimat pemazmur, walaupun lembah itu dua kemungkinan. Kehidupan karena kegagalan salah dosa, berarti harus bayar. Yang kedua, hidup benar, berarti pendewasaan. Ya. Gada dan tongkat itu disiplin. Gada itu menghancurkan bagi, kayak model saya. Terus dikandani ulang-ulang dan tobat dihancurkan. Itu gaya PL. Gaya PP, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Kamu tak anggap anak, tapi terus ingatkan. Kamu melecehkan, kamu menginjak anugerah, akan kuhajar, ku sesat. Ya, jadi kalau kita benar ujungnya melakukan apa yang Tuhan mau, sudah pulih kemanisan hati, kemurnian iman tangguh. Yang ketiga, janji tergenap. Kegenapan, penggenapan janji. Ribuan janji di Alkitab. Coba hitung-hitungan berapa yang tergenapi. Ayo, coba hitung-hitungan. Saya tanya kan, ada yang ketemu hitungannya. Ada yang hitung tapi sama Tuhan kan nih. Ono ora. Dan ingat, nggak mungkin skala kecil karena Bapakku mahal. Yang dibahas skala besar untuk membuktikan Allahku dahsyat. Amin. Karena aku bangga ngalamin banyak demonstrasi kuasa, banyak mujizat. Sampai saking banyaknya sungkan untuk bersaksi karena banyak orang salah paham. Merembetnya ke urusan materi bukan ke pribadi. Kan itu namanya salah paham. Nah, jadi Bapak Ibu, berbahagialah kalau Anda benar mengalami proses penokohan itu. Pulih manisan, terus apa tadi? Kemurnian, tangguh, kegenapan, Tuhan yang berjanji tidak pernah ingkar, keserupaan. Agar kembali kampung halaman. Ini lebaran lama sih ya. Kan pasti ada yang rindu pulang kampung ya. Seneng kan? Seneng ya? Kampung halaman asli kita Yerusalem baru. Ya, itulah kampung halaman yang sesungguhnya. Betul? Siapa yang akan mengalami? Hanya orang yang mengalami proses tangguh, karena poin 4-nya dia itu mengalami keserupaan. Awal diciptakan serupa segambar karena dosa, rupa dan gambar Allah hancur. Perjalanan iman kita menuju ke perjalanan pula proses rupa gambar Allah ada dalam diri. Proses tidak seketika sempurna. Amin. Laksan kembali lagi rupa segambar ini. Amin. Nah, sekarang penegasan. Penegasan pada ayat. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya.
48-nya, ia sama dengan apa? Seorang yang mendirikan rumah. Anda senang tinggal di rumah apa di luar rumah? Oh, sudah ada rumah? Sudah ya, oke. Saya lemah jawabnya. Mungkin alirannya sama dengan saya tapi masa lalu. Saya kan masa lalunya kontraktor. Tiap tahun kontrak rumah, kontraktor. Ya, halo. Rumah. Di rumah ini nantinya memang hal membangun rumah. Memang arahnya tetap rumah rohani ya. Halo. Bukan rumah lahiriah yang kita tinggali, bukan. Walaupun prosesnya sama. Kalau kau ingin punya rumah yang kokoh, yang tak tergoncangkan, walau ada air bah, ada banjir, kan di sini digambarkan tuh. Ya. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Untuk kuat, fondasinya harus cukup. Menggali sampai ditemukan batu, karena kalimatnya menggali dalam-dalam. Kalau tentang pasir, bukan tempatnya untuk membangun rumah yang kokoh. Gali sampai ketemu bagian yang keras, nah itu akan jadi fondasi yang kuat. Halo? Oh iya, ini cara penggambarannya. Jadi kita diharapkan nih, kalau benar rindu menjadi seorang yang membangun rumah dalam kondisi walau air bah dan banjir. Untuk datang banjir kan nggak mungkin airnya kecil-kecil, harus air bah. Sorong di orang Batak ya, airnya besar. Ya ini kan air bah. Untuk menggambarkan volume besar. Waktu saya pelayanan tsunami Aceh ya, tingginya 30 meter lebih. Makanya ada kapal-kapal nangkring di atas ruko itu. Wah, kemana-mana lihat pada nangkring karena air bahnya itu segitu tinggi sampai 30 meter. Ya, sapu rata. Waduh, besar sekali. Nah, kalau air semakin besar tentu banjir. Betul nggak? Ya. Memang ada kemungkinan jelas. Walaupun pemahaman lebih pada bahasan kita kan tentang rohani ya. Gini loh, sebelum bicara yang selanjutnya, membangun rumah mengarah pada rumah rohani, karena yang harus kita dapat rumusnya. Kenapa ada seorang yang kokoh dan tak tergoyahkan? Karena rumah rohaninya terbangun dengan baik. Saya suka bilang begini, masih ingat gak? Tapi dalam tema doa, kalau rohani kita kuat, warna hidup sehari-hari kemenangan. Kalau kerohaniannya rapuh, pantas sehari-hari kekalahan. Orang yang rohaninya kuat, lawatan Tuhan ada di sana. Dan orang yang berjalan bersama Tuhan, pantas Tuhan berkata, bersama Tuhan perkara besar bisa terjadi. Aku percaya akan itu. Amin. Percaya sesuai dengan imanmu itu yang terjadi ya. Nah, saudara-saudara, ini dikatakan tadi 48, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Jadi kita menjadi seorang yang tadi haus dan lapar, seorang yang ingin semakin tahu, ingin mengenal pribadi Tuhan. Amin. Saya nggak tahu sih, tiap pagi memang dihimbau untuk rajin doa, rajin baca Alkitab, itu enggak. Walaupun ada tambahan rajin minum jamu dulu. Sekarang jamu ini kan tak dodol, jarang diumumkan. Dulu jamu itu terus ya. Ada pembantu di rumah yang mantan dari sepupu, kok ngantek jamu Pak? Mungkin aneh, perkara rohani kok pengumumannya sampai jamu. Rajin doa, rajin baca kitab, jangan lupa minum jamu. Mungkin ada koreksi, sekarang jamu jarang metu. Nah, apa? Nah, Bapak Ibu, jadi kita ini harusnya memang sangat haus dalam hal mendalami hingga ditemukan bagian yang keras. Karena sebagian Kristen itu senang firman tema bubur yang lembut, tema kemenangan, kelimpahan, kejayaan, kemuliaan. Haleluya tuh.
Begitu tema pengutusan, pergi jadikan segala bangsa murid. Aku nanti ini pakai kerjaan. Begitu ada pengutusan, hari ini ada pengutusan Kalimantan ya. Nah itu pasti laskar. Laskar. Bagi Anda yang nggak kuat dengan yang keras-keras, cenderung menghindar. Padahal ini akhir zaman, laskar Kristus sedang ditunggu. Hanya Kristen laskar yang akan bertahan di masa ini. Hanya kokoh dan tak tergoyahkan. Amin. Loh, kita harus seperti itu karena ini kan tadi salah satunya berdasarkan apa tadi? Kamus itu kan digambarkan seperti benteng. Saya ulangi pengantar awal tadi ya. Kokoh kukuh itu bicara terpancang kuat pada tempatnya. Anda tertancap kuat pada Yesus Tuhan? Saking kuatnya, tidak akan roboh, tidak akan goyah. Digambarkan seperti benteng yang mesti kuat. Nah, mari saya kasih pembanding dari Mazmur 46 dengan judul bicara benteng kuat, kan bukan kuat gagah manusia. Pasti kita kuat karena Tuhan. Betul? Ini kan menuju penghabisan. Dari Mazmur 46 digambarkan, judulnya dulu, Allah, kota benteng kita. Benarkah Allah itu kota benteng? Kota yang berkubu? Kota yang teraman? Benarkah? Halo? Lo memang harus ada benteng. Ancamannya apa? Kalau Anda seorang yang kokoh dan tak tergoyahkan, pada ayat 3, tapi ini kalau dalam kalau di sana ada tulisan 2 sama dalam kurung 3 ya. Tidak ada ya? Ini di saya kok ada ya? 46-3 mengatakan, sebab kita tidak akan takut kalau Anda seorang yang goyah, kokoh, tak tergoyahkan, seperti dalam benteng, dalam pertahanan. Pasti Anda bilang, aku tidak akan takut kalau engkau tidak menjadi kokoh. Berarti engkau akan tergoyahkan. Pantas situasi apapun akan membuat kau cemas, khawatir, takut. Emang apa saja? Nah, ini. Pada Mazmur 46, di sini ada 4 kali dituliskan sekalipun. Sekalipun, 1, bumi berubah. Bumi itu tempat berpijak. Bagaimana kalau tempat berpijak kita berubah? Mungkin nggak ada ancaman PHK di kerjaan? Mungkin nggak ada ancaman bangkrut di investasi bisnis? Mungkin nggak ada kemungkinan bubarnya sebuah pelayanan? Hah? Oke, pekerjaan bisnis saya sekilas, saya cuma menghimbau. Saya seorang yang mendambakan pasukan imam semakin diperbesar. Karena tugas kita memenangkan target yang nggak masuk akal sebenarnya, tapi itu iman kita. 85% bahkan lebih Indonesia ini. Itu ratusan juta. Apapun yang coba menggoyahkan, mari tegakkan keimanan. Ya amin ya. Amin. Saya satu pribadi yang tergoncang kalau sampai pasukan imam susut. Kita harus memperbesar kekuatan imam. Amin. Karena para imam inilah terbeban untuk memenangkan Nusantara. Saya sudah mengorbankan doa saya sendiri 4/4 sejak 1,5 tahun lalu rasanya. Saya bergabung 1 tahun lebih. Dan saya terpanggil agar negeri ini memang menerima kasih untuk keselamatan. Perbesar kekuatan imam. Apapun yang terjadi. Nggak amin ya? Anda nggak siap perang nih. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi tempat berpijak ya, bumi berubah. Itu kan ancaman. Fakta sejak corona kan PHK terjadi. Lembaga keuangan yang besar 7 turunan pun tumbang.
Bahkan di dunia pelayanan. Saya prihatin sudah menyinggung dunia pelayanan. Karena setahun setelah corona, temanku Pendeta Samuel Sikan sempat melepaskan kuesioner. Hasilnya baru 1 tahun corona, 20-25% jemaat lokal gugur, jemaat komunitas pribadi, jemaat secara pribadi sama angkanya mirip 20-25%. Hamba Tuhan kok bisa mirip tuh angka antara 20-25, berarti setelah baru 1 tahun, kalau misalnya ada 4 atau 5 hamba Tuhan, 1 udah gugur. Kuesioner waktu itu juga sudah memunculkan pertanyaan, kalau satu ketika corona tiada, kembali ke posisi normal, berapa atau siapa yang mau balik? Yang jawab cuma 45%. Pantes dalam berbagai tugas pelayanan, termasuk gereja lokal, angkanya tergambar. Angka kegiatan yang 10-17, ada yang tinggal 1 kegiatan, ada andaikan tinggal 2, tapi kursinya rendah. Tidak boleh begitu. Imam, mari bangkit, kerja lebih keras, agar Indonesia dimenangkan. Setuju? Iya. Sekarang kita dengan semua perkembangan, kita tetap dengan yang tertulis, never give up. Amen. You know never give up? Hah? Bok kira pernah? Mantap menyerah. Oke ya. Jadi digambarkan jadi tempat berpijak, gunung goncang di dalam laut. Tidak hanya ancaman, ditenggelamkan. Lalu yang ketiga, sekalipun ribut dan berbuih airnya, ya andaikan PHK atau bangkrut, asal tetap jernih, bisa ada solusi. Takutnya keruh. Halo? Iya. Ya sayangnya sih, Full Gospel sudah enggak sebanyak dulu kegiatannya. Karena kesaksian seperti yang tertulis ini di Full Gospel sering terjadi. Ingat pengusaha sebelum berdirinya Full Gospel? Sibuk bukan main. Waktu untuk Tuhan, dadah. Keluarga, dadah. Begitu dalam izin Tuhan, tumbang, bangkrut. Dari punya miliar, triliun perusahaan di mana-mana, nol, bahkan terbit hutang. Anda kalau dulu sering terlibat di Full Gospel akan muncul kesaksian. Pengusaha demi pengusaha maju, aku bersyukur dalam izin Tuhan, perusahaan raksasa tumbang. Nah, nggak masuk akal, kerugian ratusan sampai triliun, tumbang terus puji Tuhan. Nggak masuk akal. Kenapa bisa ada puji Tuhan? Pasti ada perubahan hidup. Nggak mudah saya jalani, tidak mudah. Tapi di sanalah aku disadarkan Tuhan. Tuhan itu utama, keluarga itu berharga. Dia pulih, dia beribadah, dia menyayangi keluarga, memulihkan istri anak. Dalam anugerah, perusahaan yang tenggelam pun bisa terbit. Bahkan kadang digantikan dengan bisnis lain yang tidak di dalam keahlian, bisa dikelola lebih hebat dari yang ahli yang dulu dia kelola. Kenapa? Kalau bisa bertahan tetap jernih. Biasanya kata jernih setelah penjernihan. Amin. Setelah pemulihan. Itu dia. Jadi sebenarnya ini ada ancaman. Kalau Anda termasuk yang tersisa, jangan coba tepuk dada. Sekalipun gunung goyang, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, ya ini menggambarkan yang tersisa, jangan lengah. Karena tetap segalanya sebab anugerah. Amin. Kalau tetap bagian yang tersisa, emang kuat gagahmu? No, anugerah. Amin, saudara. Kok bisa? Kenapa kok bisa bilang gak takut? Lihat tuh atasnya tuh, Allah judulnya apa? Kota benteng kita. Kalimat di bawahnya coba. Kalimat di bawahnya ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Tadi judulnya kota benteng kan? Salah satu penggambaran kokoh tak tergoyahkan seperti
benteng yang kuat. Betul tidak? Dan kuatnya kita bukan kuat gagah manusia, karena Tuhan. Yes. Hari ini supaya Anda benar-benar seorang yang kokoh, tak tergoyahkan. Ada pengajaran dari Bani Korah. Ingat gak Bani Korah itu siapa? Anak-anak Korah, keturunan Korah. Bapak Korah itu yang mana? Yang memberontak kepada Musa, dihukum mati, ditelan bumi. Kalau Anda punya bapak, terima penghukuman dari Tuhan, tidak lazim. Kira-kira minimal bertanya, kok ngono? Kira-kira, saya sudah menemukan beberapa kali mendoakan seorang ayah, atau hasilnya pulang. Kok gitu Pak Kris? Masih butuh, kan gak mesti sekarang, 5 tahun, 10 tahun, kenapa kok dipanggil? Padahal kondisinya bisa dibilang wajar, misalnya karena sakit. Betul enggak? Begitu pun bisa kecewa. Gimana keturunan Korah bisa nggak kecewa? Lo papanya, oke lah salah, tapi jangan gitu dong. Dihakimi dengan cara seperti itu. Tapi herannya, Bani Korah dalam perjalanan akan mengenali pribadi Tuhan, dan dia tahu bahwa semua izin Tuhan, semua tindakan Tuhan baik adanya. Bani Korah bagian dari suku Lewi dengan tugas ujian dan sebagainya. Hari ini mengajarkan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Alamot ternyata istilah dalam dunia musik untuk mengatakan inilah nyanyian nyaring dari para wanita, soprano. Dan kali ini berkaitan dengan Alamot dari Bani Korah, kita kalau mau semakin kokoh tak tergoyahkan, tadi 4 sekalipun aku udah takut. Caranya nyanyi untuk dirimu loudly, keras, agar dalam dirimu semakin paham, aku tidak akan gentar karena aku di kota benteng Tuhan dalam diri. Ini kan kebetulan kan sudah jadi lagu, harapannya ini dinyanyikan keras-keras untuk diri sendiri. Halo? Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini lagu lama kan? Dinyanyikan secara alami. Kebetulan saya sangat mencontoh Daud. Hal kegagalan saja saya contoh. Ini kan tahun ke-39 saya melayani. Tahun-tahun awal tidak mudah saya menyesuaikan diri itu jadi hamba Tuhan. Jatuh bangun, lebih banyak jatuh daripada bangun. Tapi saya menghadap Tuhan dan berkata, aku layak dihukum. Aku mau jatuh di tanah. Mau disiksa, mau dibunuh. Aku rela, aku siap. Saya biasa ngomong buat diriku, hai jiwaku. Itu kan perilaku Daud kan? Betul? Nah kali ini nasihat dari Bani Korah dalam bentuk Alamot. Nyanyi loudly, hei para wanita muda, hai mempelai Kristus, keras untuk dirimu. Karena ini akan membuat kita semakin kokoh, tak tergoyahkan karena kita ada di Allah yang di kota benteng. Kalau begini gak sih? Masa sih? Susah gak ngerti musik. Wah, ini lagu kuno. Ada yang tahu lagunya? Hah? Undangnya tuh. Ayo, tiket. Kita aja yang jadi singer. Boleh lah. Coba yang ngerti lagu ini ya. Musik. Karena ini harus dinyanyikan Alamot. Ya. Adanya seberapa dari Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan,
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bantu ya yang udah bisa. Allah itu nada dasar. Seberapa? Segitu? Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ulang lagi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Refnya, sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, pasti takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menyertamu. Sebab tangan Tuhan selalu menyertamu. Ya, mari belajar menyanyikan lagu secara alamo. Doa tertulis. Nyanyian soprano, nyanyian para wanita lantang. Kita mempelai Kristus, mempelai menanti. Siapa yang tetap bertahan? Minimal kita harus masuk di grup mempelai. Tapi nanti terbelah. Ada yang punya cadangan, ada yang tidak punya cadangan. Siapakah yang punya cadangan? Ini, ya. Makanya kan kalimat penutup dari obrolan kita hari ini tadi menggali dalam-dalam, ya, hingga ditemukan dasar yang keras, letakkan dasar di atas batu. Sehingga ketika air bah dan banjir tiba, tidak dapat digoyahkan. Kenapa? Karena rumah itu kokoh dibangun. Amin. Kan rumah kokoh dibangun berdasarkan dua hal, fondasinya dan pilarnya, tiang penopang. Halo? Ya. Dan kalau kita berikan acuan dari Maleakhi 2 tentang rumah, kan rumah ini untuk tinggal keluarga Allah. Betul? Di situ ada penjelasan tentang rumah keluarga Allah, rumah tangga Kristen, pilarnya 5. Ini penutup. Kalau Anda rindu tangguh, tidak hanya pribadi tapi keluarga satu. Jadikan rumah tangga keluarga kita tempat kudus, di mana Tuhan hadir melawat dan beraja. 2. Sasaran kasih, artinya kasih menjadi landasan tindakan sekonflik apapun ujungnya rekonsiliasi. 3. Turunkan legend, warisan iman. Kebalik, mesbah keluarga. Keluarga biasakan memasuki suasana lawatan, suami, istri, anak-anak. Saya bersyukur ya, sejak anak saya masih kecil, masih belum bisa baca, kami menyadari pentingnya mesbah. Dan kami lakukan sebelum tidur. Nyaris tidak ada absen. Tidak ada. Sejak anak-anak masih kecil, masih balita. Sampai-sampai nyanyi pun yang nentuin anak-anak. Saya ambil gitar ke tempat tidur, di atas tempat tidur. Kan bukan saya milih, nanti kalau saya milih lagu orang dewasa. Oke, kita akan mesbah. Lagu apa sayang? King Kong. Oke. King Kong badannya besar. Nanti kata tahu bintang kecil. Bintang kecil. Tidak apa-apa. Pokoknya kita sedang membawa mereka kepada Tuhan. Selesai doa singkat, baca satu perikop giliran.
Anakku urung baca. Taruh Alkitabnya di depan dia. Aku sing maca, dia nuntut ki. Besok ditampi teman-teman, aku Yesus maca Alkitab. Padahal tak wacaki. Ya nanti kita terbongkarnya tuh ketika anak sudah mulai perguruan tinggi. Ternyata sulit sudah. Kan tugas-tugas di perguruan tinggi kan banyak hal. Jadi kami mulai terbongkar misbahnya itu setelah anak-anak memasuki perguruan tinggi. Jadi lama memang. Cuman aku bersyukur karena akhirnya pakai bahasa akhirnya. Ini loh, saya mau kasih contoh tapi nggak maksud merendahkan atau mempermalukan. Papa rohani saya ada 3 anak, 3-tiganya disekolahkan ke Cumpo. Perkembangannya kurang enak karena mungkin di sekolahnya di Cumpo makin sibuk pelayanan, tidak ada yang balik ke pelayanan. Padahal gerejanya ribuan, besar. Kalau saya sebut gereja. Nah, di Jakarta kan siapa yang nggak tahu nama besar ini? Waduh, nek om dipanggil pulang yang gantiin siapa ya? Tapi anugerah selalu. Orang tua pasti berdoa, anak tertua, tinggalkan semua dan kembali mendampingi Papa. Papa udah pulang, anak sudah siap. Ternyata peristiwa itu ke saya. Anak tamat SMA. Saya tanya, gimana mau kuliah apa? Anak pertama jawab sekuler. Walah. Anak kedua sekuler. Oh alah, pengalaman Papa rohani kena aku habis kan. Nah saya hamba Tuhan, deg-degan. Loh, sehebat apapun, sekaya apapun kita, anak-anak kita harus cinta Tuhan dan pekerjaan. Nggak amin ya? Kadang-kadang penting anakku pengusaha kaya. Tapi untuk nanti S2-nya, dua-duanya kembali dan mereka mendampingi. Bahagia saya. Warisan iman. Amin. Apa artinya aku memiliki seluruh dunia dalam keberhasilan kalau jiwa binasa? Aku nggak rela anakku lepas. Amin. Itu dia. Jadi pilar satu tadi apa? Kudus, lawatan, kasih landasan. Yang ketiga, sistem pertahanan, misbah. Yang keempat baru warisan. Warisan iman. Yang kelima, integritas, kesetiaan. Mari kita menjadi umat yang kokoh dan tak tergoyah. Dan Yesus dekat. Berikutnya. Tundukkan kepala tutup. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sebelum membahas seorang yang kokoh dan tak tergoyah, ayat 46, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Tidakkah kau rindu menjadi Kristen dengan iman tak tergoncangkan? Tidakkah kau rindu? Karena fakta sangat memprihatinkan. Ketika badai menghantam, ketika air bah dengan banjir besar menggulung kehidupan, maka raksasa pun tumbang. Melalui tema keluarga besar Auji, sepertinya ada sebuah persiapan agar setiap Kristen dia semikian kokoh, dia tertancap kuat pada tempatnya. Tahu maksudnya tempatnya? Yesus Tuhan yang dimaksud. Kita harus tertancap kuat pada tempatnya. Tak akan mudah roboh, tidak akan rusak. Karena kita digambarkan seperti benteng, dalam sebuah benteng yang tangguh. Kalau bicara pendirian, pendiriannya teguh, imannya teguh, dan seterusnya. Saya bersyukur apapun yang terjadi. Aku lihat cara Tuhan mendampingi hidupku, membalut luka hatiku, memperbaharui seluruh kekuatanku.
Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Karena aku merasa sangat goyah. Tapi ketika aku berseru, hari ini kita dapat pelajaran alamat, bukan? Aku menguatkan hatiku. Kalimat yang dinyanyikan oleh alamat, Allah itu bagiku tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, aku tidak akan takut. Sekalipun tempatku berpijak berubah, bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun beribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Aku tidak akan takut. Semua ancaman bisa menuju ke arah manapun, ke pihak manapun. Tapi orang yang dalam kota benteng Tuhan, dia tetap kokoh. Mari terima pesan ini sebagai pesan personal, agar Anda benar kokoh. Firman menggambarkan seperti rumah yang dibangun. Cara bangunnya, gali dulu dalam-dalam sampai ditemukan bagian yang keras. Dari sana dasar itu diposisikan. Oh Yesusku, terima kasih. Ketika banjir datang, ketika air bah melanda, rumah itu tetap teguh berdiri. Ada banyak tsunami kehidupan yang mungkin terjadi, tapi kalau kau seorang yang kokoh, tak tergoncangkan, karena Tuhan Sang Pelindung akan berkarya. Kau ada di kota benteng pertahanan Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Sembah.